sahabat sehat, saya Astari Pranindyasari, saya dokter spesialis paru di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi saya bilang bahwa itu mitos, karena berdasarkan bukti yang terpublikasi di salah satu jurnal yang qualified atau jurnal yang reputable, yaitu di European Journal of Cardiothoracic Surgery. Ini terpublikasi tahun 2001. Itu memang pernah ada bukti bahwa di tempat yang dilakukan operasi atau biopsi itu bisa terjadi penyebaran kanker paru. Tetapi yang terpublikasi ini bentuknya hanya sebagai case report, jadi hanya sebagai laporan kasus, bukan penelitian. Artinya apa? Dari sini kita bisa tahu bahwa kejadian tersebut sangat jarang, mungkin 1 berbanding berapa ratus ribu, karena bukan berarti operasi tersebut malah menyebabkan penyebaran kanker paru, tetapi kanker paru sendiri memang memiliki sifat mudah menyebar. Jadi kanker paru diapa-apain maupun tidak dilakukan tindakan apapun itu memiliki resiko penyebaran. Nah, sedangkan upaya seperti dilakukan operasi, dilakukan biopsi, itu justru akan mempercepat diagnosisnya sehingga tata laksana atau manajemen atau pengobatan yang bisa diberikan kepada kanker paru bisa lebih cepat. Jadi misalnya kanker paru ketahuan pada stadium 1 atau pada stadium 2, ketahuan melalui operasi. Nah, justru dengan ketahuan ini bisa segera dioperasi, masalah selesai. Bukan berarti gara-gara tindakan itu dia kemudian mengalami peningkatan stadium atau mengalami penyebaran. Untuk hal ini, apabila jawabannya harus straight to the point, mitos atau fakta, saya belum bisa matur yang ini betul-betul mitos atau betul-betul fakta, karena bisa dibilang ini mitos tetapi juga bisa dibilang ini fakta, karena sekali lagi kita mengacu pada bukti sains ya, di sebuah jurnal yang juga bisa dibilang reputable, yaitu jurnal dengan judul Antioxidants tahun 2023, itu mempublikasi sebuah bukti bahwa antioksidan ini memang bisa mengurangi resiko terjadinya kanker paru, itu ada, tetapi tidak semua. Jadi artinya tidak setiap pemberian antioksidan itu pasti akan mencegah terjadinya kanker paru, karena kita harus kembali lagi pada fakta bahwa kejadian kanker paru itu berkaitan sama kecenderungan atau gen seseorang yang memiliki kecenderungan dalam tubuhnya terbentuk kanker. Apabila kecenderungan itu ditambah dengan faktor-faktor pemicu seperti sering terkena oksidan, terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat, kebiasaan-kebiasaan yang merusak kesehatan, maka gen tadi justru akan tumbuh subur. Nah, antioksidan memiliki peran pada mengurangi oksidan yang mungkin didapat oleh tubuh, tetapi bukan berarti menghilangkan kecenderungan kankernya. Sehingga bisa dibilang antioksidan bisa saja turut mencegah kejadian kanker paru, tetapi tidak selalu. Penyebab kanker paru tidak harus selalu karena orangnya sebagai perokok, itu benar. Sebab nyatanya orang yang tidak merokok atau perokok pasif itu bisa terkena kanker paru. Katakanlah kanker paru jenis adenokarsinoma. Itu sering terjadi pada pasien yang bukan perokok tetapi dia merupakan perokok pasif. Nah, jadi saya sedang membandingkan antara perokok pasif dan perokok aktif. Kedua-duanya memiliki resiko bisa terjadi kanker paru. Tetapi apakah rokok sendiri merupakan satu-satunya penyebab kanker paru? Itu tidak, tetapi dia memang benar-benar penyebab yang paling sering, penyebab yang paling banyak menghasilkan outcome atau result terbentuknya kanker paru pada tubuh seseorang. Hal-hal lain yang bisa menyebabkan kanker pada paru itu tidak hanya rokok, misalnya seperti oksidan-oksidan yang lain, terlalu sering terkena polusi atau bekerja di tempat-tempat yang menghasilkan kayak asbes yang banyak atau silika yang banyak, itu pada akhirnya
bisa berkembang menjadi kanker paru. Sehingga memang rokok bukan satu-satunya penyebab, tapi dia adalah yang paling sering menyebabkan kejadian kanker paru. Oke, sahabat sehat, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan berusaha untuk mengurangi kemungkinan kejadian kanker paru dengan menjaga pola hidup sehat, menghindari polusi, jangan merokok, dan olahraga yang teratur. Apabila ada keluhan seputar paru dan pernafasan, dapat bertemu dengan kami, para dokter spesialis paru di Rumah Sakit Akademik UGM.